Selamat pagi, siang, atau malam Bapak Andi dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Felix Octavianus Panjaitan dengan NIM 2502010121654 kelas di MJ 409. Saya akan mempresentasikan analisis saya terkait kondisi ekonomi Indonesia dalam 7 bulan berjalan. Nah, di sini gambaran umumnya adalah ekonomi Indonesia ini sebenarnya masih tahan dan masih tumbuh. Namun, jika kita dalami lebih lanjut, kualitasnya itu sendiri tidak merata. Ini bisa kita lihat dari adanya disparitas atau perbedaan antara daya beli masyarakat, stabilitas harga, dan aktivitas produksi sendiri dalam berbagai sektor utama. Di sini kita melihat grafik PDB yang menjadi mesin utama ekonomi masih berjalan, di mana kita melihat Januari sampai Juli itu terus meningkat, yang di mana penopang utamanya adalah konsumsi rumah tangga. Sedangkan eh, belanja pemerintah, ekspor, dan investasi itu merupakan faktor yang lebih kecil yang saling berhubungan untuk menjaga tren agar tetap menjadi positif. Nah, di sini kita bisa melihat korelasi antara inflasi keseluruhan seberapa berpengaruh dengan kenaikan harga pangan, harga transportasi, dan harga energi. Nah, di sini kita melihat di bulan-bulan tertentu di mana puncak harga pangan, harga transportasi, dan harga energi ini melampaui inflasi secara keseluruhan. Nah, ini perlu kita perhatikan karena jika hal ini terjadi, maka daya beli masyarakat ini pun bisa tergerus secara signifikan. Nah, di sini di Indonesia sendiri konsumsi rumah tangga itu merupakan penopang terbesar ekonomi, di mana konsumsi rumah tangga itu merupakan motor utama di perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh pendapatan, lapangan kerja, suku bunga, dan inflasi. Nah, penguatan konsumsi ini sendiri merupakan sinyal penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada terkait investasi dan dunia usaha, di mana semakin tinggi tingkat kepercayaan eh, luar terhadap ekonomi Indonesia, maka investasi pasti semakin besar. Dan penanaman modal dan pembangunan proyek menjadi pendorong utama ekspansi industri yang meningkatkan kapasitas produksi serta membuka lapangan kerja yang baru. Nah, di sini kita bisa melihat tren dari tahun 2017 hingga 2024 terkait perdagangan luar negeri, yaitu ekspor, impor, dan neraca dagang. Kita bisa melihat trennya selalu meningkat, dan jika kita perhatikan, ekspor selalu lebih besar dari impor dalam perdagangan luar negeri. Ini sengaja untuk menjaga cadangan devisa negara kita untuk tetap surplus dari tahun ke tahun. Nah, pertumbuhan ekonomi yang bagus itu harus disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang artinya pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan lapangan kerja yang meningkat dan tingkat pengangguran yang menurun. Nah, hal ini juga berarti peningkatan kualitas pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, bukan sekedar naiknya angka eh, PDB. Nah, di sini peran pemerintah dan Bank Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas, di mana jika terdapat eh, ketimpangan dalam defisit atau inflasi, di sini pemerintah dapat menetapkan kebijakan fiskal atau moneter yang bersama kebijakan ini akan mengatur suku bunga dan nilai tukar yang akan berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi. Nah, langkah ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Nah, di sini ada beberapa tantangan utama ke depannya di Indonesia. Yaitu salah satunya itu ada perlambatan permintaan global, di mana permintaan dunia menurun
dapat memperlambat ekspor dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada volatilitas harga komoditas, di mana fluktuasi harga komoditas itu menyebabkan ketidakpastian pendapatan dan investasi. Lalu ada tekanan inflasi pangan, karena kenaikan harga pangan dapat menekan daya beli masyarakat dan menyebabkan inflasi lebih tinggi. Lalu ada pelemahan daya beli, di mana pendapatan menurun yang mengurangi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, dan juga ketidakpastian pasar keuangan, di mana pasar keuangan yang tidak stabil itu dapat menghambat arus investasi dan memperburuk risiko ekonomi. Nah, ini kesimpulan presentasi saya, yaitu ekonomi Indonesia itu menunjukkan ketahanan dan sebenarnya tetap tumbuh. Namun, jika kita dalami pertumbuhan ini tetap harus kita perhatikan kualitasnya. Dalam arti itu perlu penguatan merata pada konsumsi, investasi, produksi, dan juga penciptaan lapangan kerja. Nah, seluruh data dan referensi resmi ini menjadi kunci untuk membaca kondisi ekonomi Indonesia ini secara objektif. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.